Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Ya. Pertama-tama senantiasa kita, ya, khususnya kelas 8 santriwan maupun santriwati, senantiasa kita bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Allah memberikan nafas kepada kita yang begitu banyaknya dengan kita cukup bersyukur, ya kan? Senantiasa kita bersyukur. Banyak sekali saudara-saudara kita, ya, yang mana sakit di rumah sakit, di puskesmas dan lain sebagainya. Ketika mereka sehat, tidak pernah mereka bersyukur ketika Allah berikan kesehatan. Makanya kita yang masih sehat, kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan semuanya gratis, kita meminta kepada Allah. Lanjut lagi di pelajaran Ustadz, yaitu pelajaran Sirah Nabawi atau SKI. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yang mana Ustadz ada PR, ya, yaitu halaman 38, ya, 39. PR-nya subbab wafatu Khadijah zawju Saudah wa Aisyah radhiyallahu anhum, yang mana PR ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 soal. Yang pertama, ya, mata tuwfiya Sayyidatu Khadijah, kapan meninggalnya Sayyidah Khadijah? Kapan? Fi sanatil asyirah minan nubuwah, pada tahun ke-10, ya, dari kenabian. Nah, ini jawabannya. Kalau tahun ke-7 Ustaz, ya salah. Tahun ke-10. Sekarang yang nomor 2, ya kan? Nomor 2, mata tazawwaja bi Saudah, kapan Nabi menikah dengan Saudah, ya. Fatazawwaja ba'da wafatiha bi Saudah ba'da an tuwfiya anha zaujuha. Ya. Rasulullah menikah dengan Saudah ketika Saudah ditinggal meninggal oleh suaminya, ya. Ya. Ketika Saudah menjadi janda, ya. Kenapa Rasulullah menikahi Saudah? Alasannya salah satunya Saudah itu adalah perempuan yang juga beriman kepada Allah dan Rasulnya. Alangkah baiknya pada zaman itu orang Islam masih sedikit. Kenapa? Karena perempuan harus mempunyai mahram. Ketika Saudah nanti bepergian agak jauh, Saudah butuh mahram. Dan sedangkan pada saat itu orang Islam masih sedikit. Maka Rasulullah menikahinya, ya, karena Saudah ini adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Maka dari itu salah satu alasan Rasulullah menikahinya. Dan ketika itu banyak sekali orang-orang kafir, ya, ketika melihat yang baru-baru seperti itu, mereka akan mengganggu karena tidak ada perlindungan dari laki-laki. Maka Rasul melindunginya dengan cara menikahinya, menolong. Jadi seperti itu anak-anak. Sekarang nomor 3, mata tazawwaja bi Aisyah, kapan Rasulullah menikah dengan Aisyah? Wa ba'da sahrin aqada ala Aisyah, setelah 1 bulan, ya. Setelah 1 bulan menikah dengan Saudah. Setelah 1 bulan menikah dengan Saudah. Sekarang nomor 4. Ya. Nomor 4 anak-anak. Kam kana umruha, berapakah umurnya Aisyah ketika menikah dengan Rasulullah, ya. Kalau di sini, ya, umurnya, kalau di buku ini umurnya 7 tahun. Ya. Ada yang mengatakan 9 tahun. Kalian catat dua-duanya. Jadi seperti itu. Sekarang nomor 5, ya. Nomor 5. Hal tazawwaja bikron ghairoha, apakah Rasulullah, ya, pernah menikahi gadis atau perawan selain Aisyah? Ya, belum pernah.
atau tidak pernah? Ya, tidak pernah. Sekarang nomor 6. Ya. Aina dakhala biha. Nah, maksudnya apa inilah? Ini ada pertanyaan kemarin, ada santri yang bertanya lewat WA-nya Ustadz. Ustadz, ya, saya searching di Google. Intinya seperti ini Ustadz gitu. Nah, untuk yang nomor 6 ini, karena ini kalian masih SMP, ya, bukannya Ustadz tidak mau menjawab. Antum kalau ingin tahu jawabannya, bisa tanyakan guru ngaji antum yang di rumah. Kalau enggak, musrif antum halakoh, yang putri ke musrifah dan lain sebagainya, ya. Karena ini bersifat agak ada tanda tanyanya. Jadi seperti itu anak-anak. Bukannya Ustadz tidak mau menjelaskan, karena kalian masih usia SMP. Takutnya nanti banyak yang ketawa, ya. Jadi seperti itu, ya. Kita hapus anak-anak, ya. Kita lanjutkan materi, ya. Ya, kita masuk ke materi halaman 39, nomor subbab 32. Ya. Yaitu wafatu amihi. Meninggalnya paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paman Nabi siapa ini? Yaitu Abu Thalib. Nah, di sini anak-anak, ya, perlu kita garis bawahi bahwasanya paman Nabi Abu Thalib itu belum masuk Islam, tapi hidup berdampingan dengan Rasulullah, bahkan membantu Rasulullah berdakwah, bahkan melindungi Rasulullah berdakwah. Kenapa? Ya, disinilah yang namanya toleransi. Walaupun pamannya Nabi belum masuk Islam, tapi tetap membantu Rasulullah dalam kebaikan. Tidak pernah Rasulullah menghina pamannya, ya. Tidak pernah pamannya menghina Rasulullah, ya. Hidup bareng, tidak najis. Paham kan anak-anak? Hidup bareng, satu rumah, ya kan? Tidak najis. Nah, disinilah indahnya toleransi antara Rasul dan pamannya, antara Islam dengan kufar, ya. Tapi dalam muamalah setiap hari tidak ada itu kebencian. Bahkan ketika pamannya Rasulullah wafat, Rasulullah pun menangis. Bagaimana kita ketika meninggal oleh saudara kita, walaupun berbeda agama, tetap ada kesedihan. Jadi seperti itu, ya. Yang nomor 1, ya, nomor 1 anak-anak bisa disimak, dicatat, ya, dipersiapkan catatannya, jangan ngantuk, ya. Kita lanjutkan nomor 1. Ba'da wafati Sayyidati Khadijah. Setelah meninggalnya Khadijah binahwi syahrin, ya, kurang lebih 1 bulan, ya. Ya, kurang lebih, sahabat gini kurang lebih 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan. Lalu apa yang terjadi? Tuwufiya ammuhu Abu Thalib. Rasulullah, ya, kehilangan yang kedua kalinya, ya. Telah meninggal, telah wafat pamannya Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib, ya. Fahazina alaihi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersedih, sangat-sangat bersedih. Setelah meninggal istrinya, lalu ditinggal oleh Abu Thalib, pamannya Rasul, yang mendampingi Rasul. Ketika itu Abu Thalib, ya, ketika Rasulullah masih kecil, diajak mengembala kambing, diajak berdagang ke kota Syam. Bayangkan Rasulullah yatim piatu, ya anak-anak, ya.
Pamannya yang berbeda faham, tapi masih melindungi keponakannya. Ya, jadi seperti itu anak-anak. Ya, kalau kita ingat sejarah Rasulullah, ya, bagaimana perjuangannya Rasul, ya. Jadi seperti itu. Lanjut yang nomor 2. Ya. Ya. Wasama dzalika amal huzni. Ya. Dan dinamakan tahun itu adalah tahun kesedihan bagi Rasulullah. Ya. Kenapa dinamakan tahun kesedihan? Ditinggal istri pertama, yaitu Ibunda Khadijah. Yang kedua, pamannya Rasul, ya, yang senantiasa mendampinginya, menyayanginya setiap hari, dari kecil sampai besar, ya, mendampingi dalam berdakwah, ya, dan lain sebagainya, menyupport. Apa itu menyupport? Mendukung, ya, mendukung. Jadi seperti itu. Li'annahu faqada fihi zaujahu wa ammuhu. Karena, ya, masih nomor 2, karena Rasulullah kehilangan istrinya dan pamannya. Jadi dinamakan tahun kesedihan bagi Rasulullah, yaitu kehilangan istri tercintanya dan pamannya yang beliau sayangi. Sekarang yang nomor 3. Nomor 3. Wa kana amuhu ya'taqidu sidqa ma jaa bihir Rasul, ya. Dan bahwasanya pamannya Rasul itu meyakini di dalam hati kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ya. Abu Thalib, ya, meyakini kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad. Jadi pamannya Nabi sudah meyakini di dalam hatinya, ya, kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Illa annahu lam yantik bisyahadat, ya, kecuali, ya, dikarenakan apa? Karena pamannya Nabi itu belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, kalau kita yakin tapi belum bersyahadat, ya belum. Jadi seperti itu. Ila akhiri lahdhati min hayati, sampai menjelang akhir hidupnya pamannya Nabi belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi seperti itu anak-anak. Ya, kira-kira masuk surga apa neraka? Ya, kita tidak usah pusing-pusing memikirkan pamannya Nabi masuk surga atau neraka. Yang berhak tahu hanya Allah. Jadi seperti itu. Pikir diri kita juga. Kira-kira ini Allah berikan surga atau neraka. Jadi seperti itu. Kita tidak usah memikir ini orang lain. Diri kita yang kita pikirkan. Ya. Tapi kita juga mengajarkan kebaikan. Lanjut masih nomor 3. Khaufan min ta'yiri Quraisyin, karena pamannya Nabi ketika hendak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, takut dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy atau dicela. Ya, kamu ini petinggi bangsawan dari kafir, dari Quraisy. Bisa-bisanya kamu mengikuti, ya, ajaran Muhammad yang baru itu. Lah itu dicerca, dimusuhi terus sampai meninggal, Masya Allah. Ya. Lalu nomor 4, ya, di sini, ya, nomor 4 di sini, ya, salah satu Allah menurunkan ayatnya. Wa fihi unzila, dan pada tahun itu Allah turunkan suratnya, ya, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinna wa yahdi may yasha. Innaka, sesungguhnya, la tahdi, ya,
Di sini Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad, ya, termasuk kepada seluruh umat ini, ya. Innaka la tahdi, sungguhnya engkau atau kamu la tahdi tidak dapat memberi petunjuk man ahbabta kepada siapa saja yang engkau sukai, kepada siapa saja yang engkau sayangi, ya, tidak bisa. Walakinna Allah yahdi mayyas, akan tetapi Allah lah yang memberikan apa? Petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki. Nah, di sini salah satunya ada cerita tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh seorang nabi, dijamin Allah masuk surga. Tetapi anaknya Kan'an, ya, dia membelot. Apakah Nabi Nuh gagal dalam berdakwah? Tidak. Allah lah yang menghendaki. Nabi Muhammad, ya, berdakwah kepada seluruh umatnya, akan tetapi pamannya belum masuk Islam. Apakah Nabi Muhammad gagal? Tidak. Allah lah yang berkehendak. Jadi seperti itu anak-anak, ya. Fanas'alullah ayyuhaffifa anhu, maka kita, ya, meminta kepada Allah atau berdoa kepada Allah supaya Allah mengampuni, ya, ma'abakiyati aqaribihi sallallahu alaihi wasallam, kaum kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa, kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita masing-masing, ya. Dan kita doakan kaum kerabat kita, orang tua kita dan lain sebagainya. Paham sampai di sini anak-anak? Ya, kita lanjutkan minggu depan pertemuan yang akan datang. As'ilah jangan lupa latihan soal ini, ya. Latihan soal kalian kerjakan lagi, maka pertemuan yang akan depan akan kita lanjutkan. Akhiru dakwana, kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat, dijaga tilawahnya, hafalannya, birrul walidainnya, sholat 5 waktunya ya dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.